Provinsi Jawa Barat dikenal dengan mayoritas penduduk muslimnya. Namun terdapat juga kampung berisi komunitas Kristen Sunda yang hidup berdampingan secara harmonis. Kampung Kristen tersebut telah ada sejak zaman kolonial Belanda, menunjukkan sejarah panjang toleransi antar agama di bumi Parahyangan. Peran misionaris Belanda dalam penyebaran agama Kristen di Jawa Barat menunjukkan warisan sejarah berharga dalam memperkuat toleransi. Adanya kampung Kristen di berbagai daerah menunjukkan pluralitas agama yang kaya dan toleransi yang kuat di provinsi tersebut. Berikut adalah 10 kampung Kristen Sunda terbesar di Jawa Barat. Palalangon. Kota Cianjur dikenal dengan nuansa Islam, namun di balik itu terdapat sebuah perkampungan Kristiani yang tumbuh bersama masyarakat Cianjur. Pemukiman tersebut bernama Kampung Palalangon, berlokasi di daerah Ciranjang, Cianjur. Kampung Palalangon mulai ditempati masyarakat Kristen pribumi pada masa Bupati Cianjur era Raden Prawira Direja pada tahun 1862 hingga 1910. Seorang misionaris Belanda, B.M. Alkena, yang berperan dalam menyebarkan agama Kristen di kampung tersebut. Saat ini, kawasan tersebut juga banyak dihuni oleh masyarakat beragama Islam. Meski berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan secara damai dan terus menjalankan prinsip saling bertoleransi dan tetap mengasihi. Pangarepan. Kampung Kristiani ini terletak di Blok Pangarepan, Cikembar, Sukabumi. Berdasarkan catatan sejarah, masyarakat Kristiani di sini sudah ada sejak tahun 1886, yang awalnya dibawa oleh seorang misionaris Belanda, S. van Inderburg. Saat ini ada 2 gereja yang masih eksis di Cikembar, yaitu Gereja Pantekosta dan Gereja Kristen Pasundan. Sebagai komunitas minoritas di wilayahnya, mereka tetap menjaga identitas dan tradisi iman mereka melalui ibadah rutin, perayaan hari besar Kristen, serta keterlibatan dalam pendidikan dan kegiatan sosial. Keasrian lingkungan dan suasana pedesaan yang damai menambah kesejukan hidup di Kampung Pangarepan, menjadikannya tempat yang unik dengan toleransi dan solidaritas yang tinggi antar warga. Cisantana. Kampung Kristen ini terletak di Desa Cisantana, Cigugur, Kuningan. Berdasarkan catatan sejarah, awalnya umat Katolik Cigugur menganut agama Jawa Sunda. Namun karena agama Jawa Sunda tidak diakui pemerintah, maka sekitar tahun 1964 mereka memutuskan untuk memeluk agama Katolik. Menurut catatan di Gereja Cisantana, umat Katolik di daerah ini berjumlah lebih dari 1.200 orang, yang sebagian besar hidup dari pertanian dan beternak sapi perah. Desa ini memiliki Gua Maria yang menjadi tempat ziarah umat Katolik dari berbagai penjuru. Masyarakat di sini mencerminkan lingkungan yang menerima perbedaan, menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan yang harmonis. Cideres. Cideres merupakan sebuah blok di Desa Cipaku, Kadipaten Majalengka. Di sana berdiri 2 gereja, Bethesda dan Gereja Kristen Pasundan yang dulu disebut Zending. Gereja didirikan seorang dokter berkebangsaan Belanda, J. Verhoeven, di tahun 1885. Dia tinggal bersama istri dan sejumlah karyawannya hingga di tahun 1900 mendirikan sebuah desa, dan gereja tersebut menjadi gereja tertua di Kabupaten Majalengka. Di kampung tersebut, masyarakat semua agama berbaur hingga sulit membedakan mana penganut agama Kristen dan mana Muslim, selain yang membedakan sebagian berhijab atau dari cara mereka beribadah. Pada perayaan Hari Natal dan Tahun Baru, umat Islam di wilayah tersebut juga turut berkunjung dan menyampaikan ucapan selamat. Demikian juga pada Hari Raya Idul Fitri. Jayagiri. Kampung Kristen ini berada di Desa Jayagiri, Lembang, Bandung Barat. Suasana hangat langsung terasa saat berkunjung ke kampung ini.
Sesama warga dengan berbeda latar belakang saling berinteraksi satu sama lain dan membangun kebersamaan lokal. Kampung itu dihuni oleh mayoritas Kristen dan kebanyakan berasal dari keturunan Batak. Di kampung ini terdapat 3 buah makam dari keluarga G.B. Walter yang konon merupakan tokoh setempat. Keluarga ini merupakan keturunan Belanda, tetapi kelahiran Sumedang pada tahun 1879. Kabarnya, G.B. Walter inilah yang mengenalkan agama Kristen di awal abad ke-20 ke masyarakat sekitar. Walter sendiri merupakan pengusaha dan bukan guru keagamaan ataupun tokoh misionaris. Rehoboth. Kampung Toleran Rehoboth terletak di sebuah desa yang dikelilingi persawahan dan kebun yang ditanami pohon mangga, tepatnya di Desa Jayamulya, Kroya, Indramayu. Penyebutan Kampung Toleran Rehoboth bukan tanpa sebab. Sudah puluhan tahun mereka hidup harmonis, terutama antara umat Islam dan umat Kristen. Mereka tak segan saling bekerja sama dan bahu-membahu baik kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan. Dahulu, kampung ini didirikan sebagai desa Kristen yang disebut juga Tamiang atau Haurgelis pada tahun 1913. Umat Kristen semakin berkembang, berdirilah Gereja Kristen Pasundan di wilayah ini bernama GKP Tamiang Rehoboth sekitar tahun 1942. Seiring berkembangnya waktu, warga desa semakin banyak. Tidak hanya penganut agama Kristen, namun pemeluk Islam juga mendiami desa ini. Terjadi interaksi kedua pemeluk ini, persaudaraan dipupuk melalui perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda di sana. Susuru. Toleransi merupakan perilaku saling menghargai antar setiap umat beragama. Begitu juga yang dilakukan oleh warga di Dusun Susuru, Desa Kertajaya, Panawangan, Ciamis. Warga di kampung Susuru ini meski berbeda agama, tapi tetap menjaga toleransi secara turun-temurun. Jumlah warga di kampung Susuru terdiri dari 423 kepala keluarga. Keragaman agama di kampung Susuru ini terdiri dari agama Kristen Katolik, Protestan, Islam, dan Sunda Wiwitan. Agama Katolik masuk ke kampung Susuru pada tahun 1965. Sedangkan pembangunan gereja di tahun 1975. Awalnya sejumlah warga dari penghayat kepercayaan masuk ke Katolik, lalu kemudian berkembang di Susuru. Sehingga dalam satu keluarga ada yang penghayat kepercayaan dan juga Katolik. Parakan Muncang. Berada di kaki Gunung Cikuray, Kampung Parakan Muncang, Garut, memiliki pemandangan alam eksotis yang menghipnotis mata. Angin segar khas pegunungan silir-semilir menenangkan jiwa. Suasana tenang semakin terasa dengan melihat kehidupan masyarakat yang rukun. Meskipun dihuni dua pemeluk agama berbeda, Islam dan Kristen Protestan, bukti kerukunan mereka terpampang nyata dari bangunan masjid dan gereja yang berdiri persis bersebelahan. Begitu pula masyarakat di kampung itu hidup berdampingan tanpa menyakiti satu sama lain. Perbedaan agama di dalam keluarga terus menjadi turun-temurun hingga sekarang. Kondisi itu membuat Kampung Parakan Muncang dihuni dua warga beragama berbeda, Islam dan Protestan. Kalaksanan. Kalaksanan adalah sebuah nama dusun terpencil yang berada di Desa Cikawungading, Cipatujah, Tasikmalaya. Mayoritas penduduknya yang berjumlah 640 jiwa itu adalah petani dan penyadap gula aren. Dari 7 RT yang ada, 2 RT diantaranya, yakni sebanyak 219 warga, adalah pemeluk agama Nasrani. Tetapi walaupun ada perbedaan agama, tidak tampak adanya perbedaan dalam perilaku kehidupan sosial warga sehari-hari. Kerukunan sangat nampak terlihat dalam sebuah ikatan kebersamaan. Agama Kristen telah masuk ke desa sejak tahun 1936. Selama sejarah kampung itu berdiri sampai sekarang, belum pernah terjadi konflik di antara mereka dalam soal perbedaan akidah. Bagi warga Kalaksanan, soal akidah adalah soal pribadi masing-masing dan merupakan kehormatan diri. Ciampea. Desa Ciampea yang terletak dalam wilayah Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, selain terkenal dengan sejumlah destinasi wisata alam, juga dikenal luas sebagai daerah yang mempunyai tradisi kental toleransi umat beragama.
Ciampea yang memiliki tradisi toleransi umat beragama pernah menjadi sasaran target pengeboman kelompok teroris pada April 2021. Bersyukur, upaya tersebut berhasil digagalkan aparat keamanan. Masyarakat Ciampea hidup berdampingan dengan harmonis, sekalipun masyarakatnya multikultur, di antaranya Sunda, Tionghoa, Batak, dan Ambon, serta kehidupan umat beragama yang juga plural, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing umat dapat menjalankan peribadahan dengan tenang dan saling menolong.